Nah, selanjutnya ada penulisan unsur serapan. Nextnya langsung ke unsur serapan ya, karena kalau dibahas satu persatu itu terlalu memakan waktu. Yang pertama itu ada unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti reshuffle, shuttlecock. Ini bahasa Inggris ini kalau dituliskan dalam bentuk narasi ini harus dimiringkan ya. Selanjutnya itu kedua adalah unsur-unsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Next. Selanjutnya ada tanda titik. Tanda titik yang pertama udah pasti pada tahu ya, tanda titik itu untuk mengakhiri kalimat, pernyataan maupun kalimat narasi. Yang kedua, tanda titik itu berada di belakang angka atau huruf pada bagan atau daftar. Selanjutnya, tanda titik itu untuk memisahkan angka jam, menit, detik. Misalnya 2:02.45, 2 jam 45 menit. Selanjutnya, di antara nama penulis, judul karangan yang tidak berakhir dengan tanda tanya, tanda seru, dan tempat terbit di dalam pustaka. Misalnya saja judul karangannya ini memancing ikan bersama kakek. Nah, ini harus diakhiri dengan tanda titik ya, karena tidak menimbulkan kalimat tanya atau kalimat seru atau tanda titik lain, tanda-tanda lain. Jadi harus diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya, tetapi tidak dipakai jika tidak menunjukkan jumlah. Misalnya 30.542. Setelah angka 30 harus dipisahkan dengan tanda titik yang menandakan puluh ribuan atau kelipatannya. Nah, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul kepala karangan. Jadi pada kalimat yang ketiga itu kan di antara nama penulis judul karangan yang tidak berakhir dengan tanda tanya. Tadi kan sudah dijelaskan kan, judul karangan itu yang tidak disertai dengan tanda tanya dan tanda seru harus diakhiri dengan tanda titik. Namun, judul karangan itu harus ada di tengah narasi, bukan pada bagian kepala karangan ya. Nah, kalau pada kepala karangan tidak bisa digunakan tanda titik. Selanjutnya ada tanda titik koma. Memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Biasanya itu pada kalimat yang berakhiran tanda seru. Misalnya saja, ibu menyiram tanaman. Adik berteriak. Nah, pada kalimat untuk memisahkan bagian kalimat tersebut harus disertai tanda koma ya. Ibu menyiram tanaman, koma, lalu adik berteriak. Nah, itu harus dipisahkan dengan tanda koma, berfungsi untuk menjelaskan kalimat tersebut secara sejenis. Lalu ada pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Ada tanda titik dua. Pertama itu ada akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Sesudah kata ungkapan yang memberikan pemberian. Dalam teks drama menunjukkan pelaku. Jadi yang pertama itu akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya pada kalimat alat kedokteran, titik 2. Terdiri dari stetoskop, suntikan, obat-obatan. Nah, itu maksudnya.
Akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian. Selanjutnya, sesudah kata ungkapan yang memberikan pemerincian. Misalnya itu adik menangis, titik 2. Lalu dijelaskan, adik menangis karena bla 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 bla. Selanjutnya itu ada dalam teks drama menunjukkan pelaku. Misalnya itu ada tokoh ya, tokoh Ivan, titik 2. Hai, kamu jangan nakal. Nah, itu untuk memisahkan si nama pelaku dan kalimat yang diucapkan oleh pelaku. Selanjutnya, tanda titik 2 itu di antara jilid dan nomor halaman bab ayat kitab suci, judul suatu karangan, nama kota, dan penerbit pada daftar pustaka. Misalnya ya, di antara jilid dan nomor halaman itu ada tanda titik 2 ya, misalnya halaman 43, halaman 43 bab 21, 43.221. Nah, itu untuk memisahkan antara nomor halaman dan bab. Next, ada tanda koma. Di antara unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan, sebenarnya tanda titik koma dan tanda koma itu fungsinya nggak beda jauh ya, tapi mungkin fungsi tanda koma itu jauh lebih banyak dibandingkan tanda titik koma. Di antara unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan, misalnya ya, terdiri dari 2020, dia melakukan hal yang tidak senonoh gitu. Itu untuk menjelaskan ya, menjelaskan kalimat sebelumnya, lalu memisahkan kalimat setara dengan kalimat setara berikutnya. Misalnya saja, adik nakal. Tetapi, misalnya gini, adik terjatuh, tetapi dia tidak menangis. Nah, sebelum kata tetapi itu harus didahulukan dengan tanda koma untuk memisahkan kalimat setara yang sebelumnya. Lalu ada memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Di belakang kata atau ungkapan penghubung yang terdapat pada awal kalimat. Dia sudah menikah, jadi dia tidak bisa seperti dahulu. Nah, itu harus disertai dengan tanda koma. Di antara nama orang dan gelar akademi yang mengikutinya, misalnya saja Yasmin SPD MM. Jadi Yasmin, S titik P D, lagi M titik M. Jadi itu untuk memisahkan ya nama orang dan gelar akademinya. Selanjutnya untuk memisahkan petikan langsung pada kalimat, seperti alamat serta tempat dan tanggal lahir. Lalu, koma juga berada pada dalam catatan kaki, membuat angka per 10 atau rupiah dan sen, mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung itu untuk pemenggalan kata ya. Sebelumnya sudah dijelaskan pemenggalan kata, misalnya malu-malu, malu-malu, itu harus diberikan tanda hubung ya.
Selanjutnya menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya. Menyambung unsur kata ulang. Kupu-kupu memperjelas hubungan kata dengan ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Misalnya itu memperjelas hubungan kata dengan ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata itu misalnya nanti di next aja ya. Selanjutnya itu merangkai kata hubung se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Kata hubung ke dengan angka. Itu harus didahulukan dengan kata hubung yaitu tanda hubung yaitu strip. Angka dengan akhiran an, 17-an. 17 strip an. Singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata jabatan rangkap misalnya hum. Merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Jadi antara bahasa Indonesia dan bahasa asing itu ada stripnya. Misalnya gawai, strip, gawai, strip, handphone. Sudah ya? Sekian pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ingin dikeluhkan, bisa dikeluhkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.